Hujan turun gerimis sore itu di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Rumah-rumah berdinding kayu tampak basah, dan aroma tanah yang terkena air hujan menguar ke udara. Di sebuah rumah sederhana dengan tembok semen yang mulai mengelupas, Siti duduk termenung di kursi kayu dekat jendela. Perempuan berusia 35 tahun itu memandangi halaman depan rumahnya yang sepi. Warung kecil di teras rumahnya baru saja ia tutup. Dagangan hari ini tidak seberapa, hanya cukup untuk membeli beras dan lauk sederhana. Anak-anaknya, Dina yang duduk di bangku SMP dan Farhan yang masih SD, tampak bermain di ruang tengah dengan pakaian lusuh. Siti menghela napas panjang. Ya Allah, kalau saja Mas masih ada, mungkin hidupku nggak sesulit ini. Matanya memandang foto suaminya yang sudah setahun meninggal karena kecelakaan kerja di pabrik. Sejak saat itu, Siti harus menjadi ibu sekaligus ayah bagi kedua anaknya. Ia mencoba tegar, tapi di dalam hatinya, ada rasa kosong yang sulit diisi. Setiap kali keluar rumah, ia selalu mendengar bisikan tetangga. Cantik ya Siti kalau dandan. Sayang suaminya sudah nggak ada. Kalimat itu seakan menancap di telinganya, membuat hatinya resah. Memang, Siti masih memiliki paras yang menarik. Kulitnya kuning langsat, wajah oval, dan mata bulat dengan bulu mata lentik. Namun, rasa percaya dirinya terkikis oleh kenyataan pahit, ia janda miskin. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Siti duduk di atas kasur tipis sambil memegang ponsel bututnya. Ia membuka media sosial, Facebook dan Instagram, sekadar mengusir sepi. Tapi yang ia lihat justru membuat dadanya sesak. Wajah-wajah artis tampil mempesona, kulit mulus, senyum menawan. Mereka dipuja ribuan orang, diberi komentar manis, dipanggil cantik dan idola. Siti menggigit bibirnya. Kalau aku secantik mereka, pasti hidupku nggak seperti ini. Mungkin ada yang mau sama aku, ada yang mau bahagiain aku. Ia menatap pantulan wajahnya di layar ponsel, kusam, dengan kerutan halus di sudut mata. Hatinya semakin gelisah. Keinginan untuk tampil cantik mulai menyusup, bukan sekadar untuk dirinya, tapi agar diperhatikan, dicintai, dipuja. Keesokan harinya, warung kecilnya ramai oleh ibu-ibu yang bergosip. Salah satu dari mereka, Rina, seorang janda yang dikenal sering tampil menor, bersandar di meja sambil berkata, "Siti, kamu tuh cantik. Sayang gak dirawat. Kalau mau, aku punya cara biar kamu kelihatan awet muda dan menarik." Siti menoleh penasaran. "Cara apa, Rin?" Rina menurunkan suaranya, seakan membisikkan rahasia besar. "Susuk. Banyak kok yang sudah coba. Bahkan artis-artis juga. Gampang banget, tinggal datang ke orang yang ngerti." Siti terdiam. Kata susuk membuat bulu kuduknya meremang. Ia pernah mendengar istilah itu sejak kecil, tapi selalu menganggapnya tahayul. Namun, mendengar cerita Rina, hatinya goyah. "Ah, itu kan musyrik, Rin, nggak boleh dalam agama," kata Siti lirih. Rina tertawa sinis. "Lah, kalau kamu mau tetap begini terus, siapa yang mau sama kamu? Hidup cuma sekali, Sit. Cantik itu rezeki, nggak ada salahnya usaha." Kalimat itu menghantam batinnya. Malam itu, kata-kata Rina terus terngiang di kepalanya, bersatu dengan rasa kesepian yang selama ini ia pendam. Malam semakin larut. Siti duduk termenung di depan cermin kusam di kamarnya. Ia menatap wajahnya sendiri lama-lama, seolah mencari jawaban. "Ya Allah, aku capek sendirian. Aku cuma pengen ada yang sayang sama aku lagi." Air mata menetes di pipinya. Ia menunduk, tapi kemudian bayangan kata-kata Rina muncul lagi. Banyak artis pakai susuk. Cantik, awet muda, semua orang suka. Siti menghela napas panjang, tapi entah kenapa hatinya terasa semakin lemah. Rasa takut akan kesepian membuatnya mulai mempertimbangkan hal yang dulu ia benci. Dalam hati kecilnya, sebuah kalimat terlintas. Mungkin, gak ada salahnya mencoba sekali saja. Dan pada saat itu, tanpa disadari, Siti sudah melangkah ke jalan yang akan mengubah hidupnya. Jalan gelap yang penuh tipu daya setan. Hujan reda sore itu, menyisakan aroma tanah basah. Desa kecil tempat Siti tinggal tampak lengang. Angin bertiup pelan, menggoyangkan dedaunan pisang di pekarangan. Siti duduk di bangku kayu warungnya, namun pikirannya melayang entah kemana. Kata-kata Rina kemarin terus menggema di kepalanya.
Susuk itu gampang, artis juga banyak yang pakai. Cantik itu rezeki, Sid. Pikirannya berkecamuk. Sebagian hati kecilnya menolak, tapi rasa kesepian dan haus perhatian menekan keras. Ia membayangkan bagaimana jika wajahnya lebih cantik, kulit lebih halus, tubuh lebih menarik. Ia membayangkan senyum para lelaki yang dulu pernah memujanya ketika masih muda. Malam harinya, setelah anak-anak tidur, Siti kembali membuka ponsel. Ia mencari-cari informasi, meski dengan rasa takut dan berdebar. Tangannya gemetar ketika ia mengetik di mesin pencari. Tempat pasang susuk yang aman. Hasil pencarian menampilkan berbagai nama, tapi salah satu yang paling menarik perhatiannya adalah sebuah akun Facebook dengan nama Kiai Embah Rondo Ilmu Pelet dan Susuk. Siti menelan ludah. Ia klik pesan. Assalamualaikum, Embah, saya mau tanya soal susuk. Tak lama, balasan muncul. Waalaikumsalam. Kalau kamu sudah siap cantik dan punya banyak pengagum, datanglah besok malam Jumat Kliwon. Jangan bawa siapa-siapa. Bawa mahar dan sesaji, bunga 7 rupa, kemenyan, kopi pahit. Ingat, ini bukan main-main. Siti merinding. Matanya menatap kosong. Ada rasa takut, tapi rasa ingin tahu jauh lebih besar. Ia menutup ponsel pelan-pelan, lalu memandang anak-anaknya yang tidur pulas. Sebuah bisikan jahat menyelinap di telinganya. Kalau kamu cantik, hidupmu akan lebih mudah. Semua akan berubah. Malam Jumat Kliwon. Langit tampak kelam, angin dingin menusuk kulit. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika Siti, dengan selendang menutupi kepalanya, berjalan pelan melewati jalan setapak menuju desa sebelah. Sesaji ia bawa dalam kantong plastik hitam. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin mengalir di pelipis. Rumah yang dituju berada di ujung desa, berdiri di tengah pekarangan gelap dikelilingi pohon bambu. Rumah itu tampak tua, berdinding papan dengan cahaya temaram dari lampu minyak yang menggantung di teras. Aroma kemenyan tercium menyengat bahkan sebelum ia melangkah masuk. Dari dalam terdengar suara orang membaca mantra. Pelan, berat, dan membuat bulu kuduk berdiri. Ketika Siti mengetuk pintu, suara itu terhenti. Pintu kayu berderi terbuka, menampakkan sosok seorang pria tua berwajah keriput, rambut memutih, mata tajam seolah bisa menembus isi hati. Kowe sing jenenge Siti? Kamu yang namanya Siti? Suaranya berat. Siti mengangguk kaku. Mari, melebu. Masuk. Begitu melangkah masuk, hawa aneh langsung menyelimuti. Ruangan itu remang-remang, diterangi lampu minyak. Di sudut ruangan, ada meja kecil berisi sesajen, bunga 7 rupa, kemenyan yang mengepul, dan patung kecil berbentuk manusia. Embah Rondo duduk bersila di atas tikar pandan, memejamkan mata sambil menggumamkan mantra. Di depannya, tergeletak sebuah bungkusan kain merah. Ia membuka bungkusan itu, menampakkan benda-benda yang membuat Siti semakin pucat. Jarum emas kecil, sebutir batu berkilau, dan sebuah cermin kecil yang retak. Dunia iki ora gratis, enduk, kata Mbah Rondo lirih. Kalau kamu ingin cantik, ada syarat. Kamu harus jaga pantangan, jangan pernah tinggalkan sesaji, jangan dekat-dekat orang yang ahli agama, dan jangan sekali-kali berusaha melepas susuk ini tanpa izin. Siti mengangguk pelan, meski hatinya digelayuti rasa takut. Embah Rondo mengambil jarum emas, membacakan mantra dengan suara lirih tapi menggetarkan. Asap kemenyan semakin pekat, membuat mata Siti perih. Ia menahan napas ketika jarum itu ditempelkan ke wajahnya. Aneh, tak ada rasa sakit. Hanya hawa dingin menyusup ke kulitnya. Ketika ritual selesai, Embah Rondo tersenyum tipis. Mulai malam ini, kamu bukan Siti yang dulu. Laki-laki akan jatuh cinta padamu, uang akan datang menghampiri. Tapi ingat, susuk ini punya penunggu. Kalau kamu melanggar pantangan, nyawamu taruhannya. Siti menelan ludah. Rasa takut dan kegembiraan bercampur menjadi satu. Dalam hatinya, ia berbisik lirih. Ya Allah, apakah aku sedang melakukan dosa besar? Namun bisikan itu segera ditelan keinginan yang sudah terlalu kuat. Ia pulang malam itu dengan hati berdebar, membawa janji kecantikan yang kelak akan menyeretnya ke jurang gelap yang tak pernah ia bayangkan. Pagi itu, sinar matahari menyusup lewat celah jendela rumah Siti. Ia berdiri di depan cermin kusam, menatap wajahnya sendiri dengan rasa tak percaya.
Kulitnya yang dulu kusam tampak lebih cerah, kerutan halus di sudut mata seolah memudar. Bahkan, pancaran matanya terasa berbeda, seakan ada cahaya yang membuatnya tampak lebih hidup. Ia mengusap pipinya pelan, senyum tipis mengembang di bibirnya. Apa ini benar? Aku kelihatan lebih muda, gumamnya lirih. Hari itu, Siti mengenakan kebaya sederhana berwarna hijau tua. Saat ia keluar membuka warung, tatapan para tetangga langsung tertuju padanya. Ibu-ibu yang biasanya hanya menyapa sekadarnya kini melirik berkali-kali, berbisik-bisik sambil menutup mulut. Beberapa laki-laki yang lewat pun menoleh lebih lama dari biasanya. Wah, Siti tambah cantik sekarang. Rahasianya apa, Sit? Tanya seorang pelanggan sambil tersenyum genit. Siti hanya tersenyum tipis, pura-pura tak mendengar. Dalam hatinya, ada rasa bangga yang meletup. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa diperhatikan, dihargai, diinginkan. Perubahan Siti tidak hanya pada wajah. Auranya seperti berubah. Para lelaki mulai mendekat, menawarkan bantuan, mengajak ngobrol lebih lama, bahkan ada yang terang-terangan memberi hadiah. Seorang pemilik toko bahan bangunan, Pak Yanto, datang ke warung dengan membawa sekotak kue. Ini buat kamu, Sit. Aku tahu kamu capek ngurus anak sendirian, kalau butuh apa-apa, bilang aja. Siti tersipu, meski hatinya berdegup kencang. Dulu, siapa yang peduli padanya? Sekarang, semua seolah berlomba memberi perhatian. Namun, semakin hari, Siti mulai merasakan sesuatu yang aneh. Setiap malam Jumat, ia teringat pesan Mbah Rondo, jangan tinggalkan sesaji. Awalnya, ia menganggap itu tak masalah. Ia membeli bunga 7 rupa, kopi pahit, dan kemenyan, lalu menaruhnya di pojok kamar seperti yang diperintahkan. Tapi setiap kali ia menyalakan kemenyan, hawa kamar berubah pengap. Dan mulai malam itu, mimpi-mimpi aneh datang. Di malam sunyi, ketika anak-anak sudah tertidur, Siti bermimpi berada di sebuah hutan gelap. Dari kejauhan, ia melihat sosok perempuan berambut panjang, mengenakan kain putih lusuh, wajahnya tertutup rambut. Sosok itu melangkah mendekat, menyeret kakinya di tanah sambil berbisik. Kau sudah cantik sekarang, tapi ingat, ini bukan gratis, bayarnya nyawa. Siti terbangun dengan napas terengah, tubuh basah oleh keringat dingin. Dadanya berdegup kencang. Ia mencoba mengucapkan istighfar, tapi lidahnya terasa berat. Dalam hati, ia berbisik. Ya Allah, apa yang aku lakukan ini benar-benar dosa? Sejak itu, setiap malam ia merasakan kehadiran yang tak terlihat. Lampu kamarnya kadang berkedip sendiri, suara langkah terdengar di atap, dan aroma kemenyan yang seharusnya hanya ada saat ia membakar sesaji kini muncul tanpa sebab. Hari-hari Siti berubah menjadi penuh kegelisahan. Wajahnya memang semakin cantik, tapi hatinya dipenuhi rasa takut. Ia mulai jarang tidur karena mimpi buruk terus menghantui. Puncaknya terjadi pada suatu malam. Siti berdandan di depan cermin, mengenakan bedak tipis sambil mencoba tersenyum. Tapi tiba-tiba, bayangan di cermin berubah. Wajahnya bukan lagi cantik, melainkan penuh belatung, kulit terkelupas, darah menetes dari mata. Siti menjerit histeris, terjatuh ke lantai. Dari balik pintu kamar, terdengar suara anaknya yang ketakutan. Ibu, kenapa, Bu? Siti berusaha menenangkan diri, tapi saat ia kembali menatap cermin, wajahnya normal lagi. Ia gemetar, dadanya sesak. Sejak malam itu, rasa takut mengalahkan rasa bangga. Ia tahu, ini bukan sekadar permainan. Ini bukan sekadar kecantikan. Ada harga mahal yang harus ia bayar. Dan harga itu, bukan hanya harta, tapi jiwa. Malam itu angin bertiup kencang, membuat dedaunan pisang di belakang rumah Siti bergesekan menimbulkan suara menyeramkan. Jam dinding menunjukkan pukul 00.15. Rumah yang biasanya sunyi kini terasa seperti dikelilingi sesuatu yang tak kasat mata. Siti duduk di sudut kamar dengan selimut membungkus tubuhnya. Matanya merah karena kurang tidur. Sejak mimpi buruk beberapa malam lalu, ia hampir tak pernah nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, suara-suara aneh terdengar. Tawa perempuan yang nyaring, suara langkah berlarian, bahkan bisikan lirih yang menyebut namanya. Siti. Siti meremas bantal, tubuhnya bergetar. Ia mencoba membaca istighfar. Astagfirullahaladzim.
Ya Allah lindungi aku. Namun lidahnya seakan kaku. Tubuhnya semakin lemas. Tiba-tiba, terdengar gedoran keras di pintu rumah. Duk, duk, duk. Siti terlonjak. Siapa yang datang tengah malam? Dengan langkah gemetar, ia menuju ruang depan. Tapi aneh, ketika pintu dibuka, tak ada seorang pun. Hanya angin dingin yang menerpa wajahnya. Ketika ia hendak menutup pintu, pandangannya tertuju pada sesuatu di tanah. Bunga 7 rupa yang sudah layu dan jarum kecil berkarat. Napas Siti terhenti. Itu, benda ritualnya. Tapi mengapa ada di luar? Sejak malam itu, gangguan semakin menjadi-jadi. Piring jatuh sendiri, suara langkah berat di atap, dan yang paling menakutkan, anak sulungnya, Dina, tiba-tiba sakit keras. Tubuh Dina panas tinggi, tapi ketika dibawa ke puskesmas, dokter berkata, "Secara medis dia sehat, Bu. Tidak ada penyakit apa-apa." Siti panik. Ia ingat pesan Mbah Rondo, jangan dekat-dekat orang ahli agama. Tapi rasa sayang kepada anaknya membuat ia tak peduli lagi. Ia berlari ke rumah seorang ustaz di kampung, Ustaz Fajar, dengan air mata bercucuran. "Pak Ustaz, tolong saya, anak saya sakit. Dan, saya sudah melakukan dosa besar." Siti terisak. Nafasnya tersengal. Ustaz Fajar menatapnya serius. "Siti, apa yang kamu lakukan?" Dengan suara bergetar, Siti menceritakan semuanya. Susuk, ritual, sesaji, dan mimpi buruk. Wajah Ustaz Fajar tampak tegang mendengarnya. "Naudzubillah, ini bukan main-main. Kamu sudah menduakan Allah. Kamu sudah masuk ke perbuatan syirik besar. Kita harus segera bertaubat dan melakukan ruqyah." Siang itu, Ustaz Fajar datang ke rumah Siti bersama 2 santri. Mereka membawa Al-Quran, air mineral, dan daun bidara. Begitu langkah pertama menjejak pintu, udara rumah Siti berubah. Hawa dingin menusuk, aroma kemenyan yang menyengat muncul begitu saja. Ustaz mulai membaca surat Al-Baqarah, ayat-ayat ruqyah, dan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suara itu menggema memenuhi rumah. Siti duduk bersila di ruang tamu, tubuhnya gemetar hebat. Matanya mendelik, suaranya berubah parau. "Berhenti. Dia milikku." Suara itu bukan suara Siti. Santri terperanjat, tapi Ustaz tetap lantang membaca ayat. Tiba-tiba, Siti muntah hebat. Dari mulutnya keluar cairan hitam pekat, lalu sesuatu yang membuat semua orang bergidik, jarum-jarum emas berkarat dan serpihan logam kecil. Aroma anyir bercampur dengan bau kemenyan memenuhi ruangan. Ustaz berteriak, "La ilaha illallah. Allah Maha Besar. Keluar kau, syaitan terkutuk." Siti menggeliat, tubuhnya hampir tak terkendali. Setelah lebih dari 1 jam, ia akhirnya pingsan. Ketika Siti sadar, wajahnya pucat pasi, tubuhnya lemah. Air mata mengalir deras di pipinya. Ia menatap Ustaz Fajar dengan suara serak. "Pak Ustaz, saya takut, saya ingin bertaubat." Ustaz menepuk pundaknya lembut. "Allah Maha Pengampun, Siti. Tapi taubatmu harus sungguh-sungguh. Jangan pernah lagi kembali ke jalan setan. Lepaskan semua keinginan untuk kecantikan yang bukan karena Allah. Karena sesungguhnya, syaitan menjerumuskan manusia lewat hawa nafsu mereka." Siti menangis sejadi-jadinya. Ia sadar, semua ini karena kesalahannya sendiri. Tapi perjalanan taubatnya baru dimulai, dan bayangan dosa masa lalu masih menghantui. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela rumah Siti yang sederhana. Suasana terasa hening, namun tidak lagi menakutkan seperti sebelumnya. Aroma kemenyan yang dulu melekat kini berganti dengan wangi minyak kayu putih yang dibawa Ustaz semalam. Di sudut ruang tamu, Al-Quran terbuka di atas meja kecil, seolah menjadi saksi pertarungan besar antara iman dan kesesatan. Siti duduk bersila di atas sajadah yang sudah lusuh. Wajahnya tampak lelah, tapi dari matanya mengalir ketenangan yang belum pernah ia rasakan sejak lama. Ia merapatkan tangan di dada, menengadahkan wajah, dan berbisik lirih. "Ya Allah, aku telah menduakan MU. Aku mencari perhatian manusia, bukan ridha MU. Ampuni aku, ya Rab."
Jangan biarkan aku mati dalam keadaan kafir. Air mata menetes deras membasahi pipinya. Siti menangis seperti anak kecil yang menyesali semua perbuatannya. Dalam tangis itu, ia teringat bagaimana awal mula dosa ini. Hanya karena ingin cantik, hanya karena takut kesepian. Dan semua itu hampir membuatnya kehilangan segalanya, bahkan nyawa anaknya. Hari-hari berikutnya, Siti memutuskan membuang semua benda mistik. Sesajen, kemenyan, dan sisa-sisa ritual ia bakar habis di halaman. Ia juga menghapus semua kontak yang berkaitan dengan praktik syirik. Setiap kali ia melihat wajahnya di cermin, ia tidak lagi mencari kecantikan lahiriah, tapi mengucapkan istighfar. Siti mulai rajin sholat 5 waktu tepat waktu, memperbanyak zikir, dan mengaji setiap malam bersama anak-anaknya. Ia juga mendatangi pengajian ibu-ibu di masjid, meski sempat merasa malu karena cibiran tetangga. Lihat tuh, Siti. Dulu dukun-dukunan, sekarang sok alim. Kalimat itu menohok, tapi Siti hanya tersenyum sambil berbisik dalam hati. Aku tidak peduli lagi pandangan manusia. Yang penting pandangan Allah. Beberapa bulan kemudian, wajah Siti memang tak semulus dulu. Efek susuk hilang. Tapi di balik itu, ada sinar baru, sinar ketenangan dan iman yang terpancar dari matanya. Ia mulai bercerita kepada ibu-ibu di pengajian tentang pengalamannya. Jangan pernah tergoda susuk, pelet, pesugihan, atau apapun yang menjanjikan jalan pintas. Itu semua tipu daya setan. Aku sudah merasakannya, dan azabnya nyata. Ia mengutip Quran surat Al-Baqarah ayat 102, yang pernah diajarkan Ustaz. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Padahal Sulaiman tidak kafir, hanya setan-setanlah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Suara Siti bergetar ketika berkata, cantik itu bukan di wajah, tapi di hati yang penuh iman. Kalau kita berusaha mencari ridha Allah, Allah sendiri yang akan memuliakan kita. Malam itu, setelah selesai sholat tahajud, Siti duduk lama di sajadah. Di luar, suara jangkrik terdengar bersahutan. Ia menatap langit-langit rumah, tersenyum, dan berbisik lirih. Terima kasih, ya Allah. Engkau masih memberiku kesempatan untuk kembali. Matanya terpejam, hatinya tenang. Ia tidak lagi takut kesepian. Karena kini ia tahu, cinta Allah lebih dari cukup dibanding cinta manusia manapun. Dan sejak hari itu, nama Siti bukan lagi dikenal karena kecantikannya, tapi karena kisah taubatnya yang menggetarkan hati banyak orang.